Dalam kitab-kitab Injil, yaitu contohnya seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kasih merupakan inti pengajaran dan perintahnya Allah. Kasih ini dalam beberapa kitab Injil ditunjukkan dengan berbagai banyak cara, yaitu dengan komentar yang baik, pujian, lambaian tangan, senyuman, dan lain sebagainya. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan bahwa hukum yang terutama dan pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Sedikit kita lebih jauh, teman-teman yang terkasih, para sarjana teolog mengatakan bahwa ada 4 jenis kasih. Apakah teman-teman penasaran? Atau teman-teman sudah tahu karena sejak kecil sudah belajar tentang kasih, dan kasih. Namun kita akan sedikit menyinggung tentang itu ya teman-teman. Ada 4 jenis kasih. Yang pertama yaitu, dan ini menurut Alkitab ya teman-teman. Yang pertama yaitu kasih agape, yaitu kasih yang tertinggi atau kasih yang digunakan Allah untuk memberikan keselamatan itu kepada manusia. Yang kedua, kasih filia, yaitu kasih persaudaraan atau persahabatan yang lebih dari sekedar ikatan saudara, sekedar ikatan keluarga. Kasih yang ketiga teman-teman itu ada kasih eros, yaitu rasa cinta yang romantis. Ini biasanya digunakan pada sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu. Dan yang keempat itu ada kasih storge, yaitu kasih dalam keluarga, hubungan antara saudara, antara orang tua dan anak, kakak adik, dan lain sebagainya teman-teman. Teman-temanku yang terkasih, kasih dalam kekristenan merupakan karakter Allah yang telah ada dalam kekekalan, yang dinyatakan dalam banyak cara dalam sejarah. Nah, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi teman-teman, karena Allah adalah sumber kasih, maka sumber kasih dalam setiap manusia juga berasal dari Allah sendiri, Allah yang sejati dalam Alkitab. Namun demikian teman-teman, ada banyak masalah yang ditimbulkan karena kasih. Salah satunya adalah klaim terhadap berbagai ajaran yang mengatakan bahwa kasih bukanlah milik kekristenan yang unik. Beberapa pandangan dalam pikiran populer dan juga dalam ilmu sains mengatakan bagaimana manusia membutuhkan kasih untuk hidup. Hal ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia dimanapun dan kapanpun. Manusia manapun dan kapanpun. Namun jika kita lihat jauh ke depan, teman-teman, kita sebagai umat Kristen, kasih akan disempurnakan pada masa yang akan datang. Dan pada zaman sekarang, gereja memiliki kasih tersebut karena Allah yang memberikan. Gereja adalah kasih sebagaimana Allah itu kasih. Sehingga natur gereja yang sejati senantiasa menyatakan kasih yang menyelamatkan. Menyatakan dan memberi kasih merupakan natur alami gereja maupun kita teman-teman sebagai orang yang percaya. Yang merupakan hak esensial di mana misi Allah itu berada. Namun teman-teman sekalian, tidak semua orang percaya memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan atribut dan atau kualitas Allah yang belum pernah dilihat siapapun. Ini bisa kita lihat di ayat pendukungnya ya teman-teman, kalau kita sedang memegang Alkitab atau ditulis, bisa kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 12, dan juga 1 Yohanes 4 ayat 20. Itu sebabnya berbicara tentang kasih adalah sebuah topik tanpa batasan teman-teman. Karena kalau kita perpanjang, topik ini akan semakin panjang dan tidak akan selesai ya teman-teman. Tapi karena kita mempunyai waktu dengan batasan tertentu, kita juga akan membatasi topik ini. Orang Kristen percaya pada kasih, pengampunan, dan kasih karunia Tuhan, tapi tidak akan pernah memahami sepenuhnya. Meskipun seseorang masih perlu terus menyelidiki kasih tersebut. Untuk menyatakan kasih itu kepada sesama kita teman-teman, bagaimana sebenarnya kita atau apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah benar-benar percaya ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai jemaat gereja,
saat di dalam satu komunitas, umat yang sangat dikasihi oleh Allah, umat yang sudah Ia tebus melalui kasih-Nya yang tak ternilai itu. Seharusnya kita bisa menyatakan kasih itu kepada Allah melalui perlakuan kita kepada sesama kita, ciptaan Tuhan. Kita dikasihi oleh Allah bukanlah sebatas omongan saja, melainkan benar-benar. Bisa kita lihat dalam Alkitab atau bahkan lagu Kristen yang nadanya seperti ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Nah, itulah itu ya teman-teman. Lagu ini mengidentikan bahwa kasih itu sesungguhnya membutuhkan yang namanya pengorbanan. Atau ada sesuatu hal yang perlu dikorbankan teman-teman. Dan hal itu ditunjukkan pertama kali oleh Allah sendiri, mengorbankan anaknya satu-satunya kepada kita. Untuk kita bisa ditebus dari kematian itu. Melalui apa? Kematiannya di kayu salib. Kita zaman sekarang ini mungkin tidak dituntut untuk memberikan pengorbanan yang sedemikian besarnya, menyerahkan nyawa atau hal-hal berbahaya lainnya. Seperti Yesus untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama. Namun, kita dituntut supaya kita bisa meneladani bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang dikasihinya. Dengan apa teman-teman yang terkasih? Mungkin dengan kita hadir dalam setiap acara gereja, menolong teman-teman yang sedang susah, memberi semangat atau dorongan kepada orang yang sedang lemah, menyapa orang, mengatakan selamat hari Minggu, selamat hari Minggu Manginang, Horas, bagaimana kabarnya? Memuji orang atau memberikan tumpangan kepada orang ketika mau ke gereja. Dan mungkin masih banyak lagi teman-teman. Oleh karena itu teman-teman yang terkasih, teman-teman yang hadir di tempat ini, yang sudah mungkin mendengarkan panjang lebar tentang kasih. Marilah kita teman-teman menyatakan kasih itu sebagaimana Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dengan perbuatan-perbuatan kecil, menolong teman kita, memberikan bantuan yang walaupun kecil mungkin bagi dia sudah pertolongan yang sangat-sangat dibutuhkan, sangat besar teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita menunjukkan kasih Kristus itu melalui perbuatan kita. Oke teman-teman, sampai sini pembahasan kita, diskusi kita di malam ini. Saya harap teman-teman bisa memahami dan juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-harinya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Selamat malam, Horas. Nah sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman. Biarlah Tuhan kami mampu melakukan apa yang telah kami diskusikan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya sebagai rutinitas belaka. Terpujilah Tuhan, kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Shalom teman-teman, Horas.